Monkey the Dragon merupakan anak dari pahlawan angkatan laut Monkey the Garp, lalu mempunyai anak bernama Monkey the Luffy. 3 keturunan D ini masing-masing mempunyai peran yang berbeda dalam alur One Piece. Sejarah mengatakan bahwa klan D dianggap sebagai keturunan iblis yang akan mengancam eksistensi pemerintah dunia, khususnya kaum naga langit atau Tenryou Pito. Oke, di sini Mimin akan memberikan beberapa fakta terbaru dari Monkey the Dragon yang tentunya sangat menarik untuk kita bahas bersama. Ada 3 info yang diberikan Oda Sensei melalui Viva Card Data Book edisi Booster Pack Erlong Park dan Impel Down yang terbit bulan November ini di negeri asalnya. Di antara ketiga fakta terbaru tersebut adalah berkaitan dengan umur, nama kapal, dan kapan Dragon menjadi seorang revolusioner. Beginilah menurut Oda. 1. Monkey the Dragon berumur 55 tahun. 2. Nama kapal utama Dragon adalah Ceylon Gamma. 3. Monkey the Dragon menjadi seorang revolusioner setelah eksekusi Gold Roger. Nah, berkaitan dengan nama kapal, kita langsung dapat menerka-nerka atau mengaitkannya dengan kekuatan dimiliki Monkey the Dragon, merujuk pada yang berarti topan atau badai angin. Maka kemungkinan besar unsur utama dalam kekuatan Dragon adalah angin ataupun badai itu sendiri. Kita pun sudah sering melihat di beberapa scene yang menggambarkan kedatangan Dragon diiringi dengan badai angin kencang. Ya, itu bisa menjadi salah satu indikasinya. So, untuk sementara Mimin yakin bahwa buah iblis yang dimakan Dragon adalah tipe Logia dengan unsur alamnya berupa angin. Kemudian, mari kita bahas sedikit tentang awal pembentukan pasukan revolusi. Mengacu pada umur yang diberikan Oda, saat ini atau setelah time skip, si pemimpin pasukan revolusi tersebut berumur 55 tahun. Artinya 22 tahun yang lalu, atau 20 tahun time skip dan 20 sebelum time skip. Atau tepatnya saat Dragon berumur 33 tahun, dia baru memulai pergerakannya melawan pemerintah dunia secara langsung dengan membentuk pasukan revolusi. Jadi ketika masa keemasan Roger sedang berlangsung, Dragon masih belum memulai pergerakannya. Lalu apa dong yang dilakukan Dragon pada era Roger? Tidak ada clue-clue yang jelas untuk mendeskripsikannya. So, bisa saja dia sedang mengamati apa yang sedang terjadi di dunia One Piece, sembari mencari orang-orang yang nantinya akan dijadikan partner dalam membentuk pasukan revolusi. Baik Dragon dan Roger merupakan keturunan D, yang artinya mereka sama-sama mengemban takdir G, yang menjadi ciri khas keturunan klan mereka. Roger yang sudah pernah mencapai Raftel dan menemukan One Piece, masih belum mampu untuk mengungkapkan kebenaran di balik harta karun tersebut. Alasan yang memperkuatnya adalah karena penyakitnya, sehingga membuatnya harus menyerahkan diri. Menurut Rayleigh, saat di Sabaudi dulu, ia mengatakan bahwa pihaknya mengetahui apa yang terjadi pada abad kekosongan. Namun begitu mereka masih belum yakin, karena apa yang mereka lihat mungkin akan memiliki persepsi berbeda dengan apa yang akan dilihat oleh orang lain. Maka dari itu, Rayleigh menyarankan agar Luffy dan teman-temannya harus melihatnya sendiri. Nah, kita tahu setelah era Roger berakhir, bermunculan satu persatu peta kekuatan yang baru. Gelombang invasi besar-besaran juga terjadi pada bajak laut. Seolah-olah Roger di sini sebagai pembuka gerbang menuju era yang baru, dengan menyebutkan keberadaan harta karun One Piece memang benar adanya. Takut akan pengungkapan di balik misteri harta karun One Piece, pemerintah dunia kemudian mengantisipasinya dengan membentuk Shichibukai bersama dengan Angkatan Laut. 2 kelompok ini seketika menjadi andalan mereka. Kemudian di pihak bajak laut, kita kenal juga dengan istilah Yonko atau 4 kaisar. Nah, kemudian 3 kekuatan ini diklaim atau kita kenal sebagai kekuatan yang berfungsi sebagai penjaga keseimbangan lautan One Piece. Bagi pemerintah dunia, dengan adanya 3 kekuatan tersebut, maka setidaknya bisa mengamankan lebih lama rahasia yang ada di balik harta karun One Piece. Meskipun memang ada beberapa kaisar yang mengincarnya juga. Namun begitu, mereka tak segampang itu sampai ke Pulau Raftel. Setidaknya perlu bantuan Road Poneglyph. Ya, Roger sampai ke Raftel juga dengan bimbingan Poneglyph. Meskipun dia tak bisa membacanya, tapi dia dibekali dengan kemampuan Voice of All Things, yaitu kemampuan yang bisa mendengar suara apa aja, seperti suara monster laut dan Road Poneglyph. Nah, berbicara masalah Poneglyph, maka harus diperlukan kemampuan untuk membaca tulisan kuno yang terpahat di batu tersebut. Jadi pemerintah dunia dalam hal ini, kaum naga langit, masih merasa aman. Karena penduduk yang mampu membaca tulisan tersebut sudah dihancur leburkan. Hanya tertinggal 1 nama, yaitu Nico Robin. Baiklah, kita kembali ke masalah Dragon.
Ketika pucuk tertinggi Revo Army mengetahui adanya peta kekuatan baru, lantas membuat dia mau tidak mau harus membentuk organisasinya sendiri yang kita kenal dengan pasukan revolusi. Tujuannya hanya satu, melawan ketidakadilan yang dilakukan oleh pemerintah dunia. Kemunculan Revo Army ini sontak membuat rasa aman pemerintah dunia mulai terganggu. Apalagi pemimpinnya adalah keturunan Ji, yang notabene-nya musuh alami para dewa. Eksistensi pasukan Revolusi Army ditunjukkan agar pemerintah dunia merasa terancam. Bahkan saat ini sebagian dari mereka sudah berada di markas pusat pemerintah dunia di Tanah Suci Marejoa. Hal ini juga berkaitan dengan julukan yang diberikan pemerintah dunia kepada Nico Robin, yaitu anak iblis. Julukan ini tak lain berhubungan dengan keturunan klan D yang mereka anggap sebagai keturunan iblis. Ya, jadi tak heran mengapa Revo Army sampai memberikan gelar cahaya revolusi pada Nico Robin. Karena semata-mata dengan bantuannya lah maka bisa membuka kebusukan-kebusukan yang ada di pemerintah dunia melalui kemampuannya dalam membaca poneglyph yang pada akhirnya dapat menuntun hingga sampai Raftel dan menemukan harta karun One Piece. Dalam dunia One Piece sendiri, bajak laut adalah penjahat, bahkan termasuk kelompok topi jerami yang tokoh utama dan sebenarnya suka menolong beberapa orang atau bahkan negara yang membutuhkan tanpa Luffy dan kawan-kawan sadari. Kelompok yang benar-benar jahat adalah pemerintah dunia. Mereka memimpin dunia dengan cara yang salah dan menindas mereka yang tidak sepaham dengan pola kepemimpinan mereka. Di sisi lain, kekuasaan terbesar berikutnya adalah Angkatan Laut. Dalam dunia One Piece, Angkatan Laut memang dianggap sebagai pahlawan. Namun itu hanya depannya saja. Sebenarnya, karena Angkatan Laut bekerja di bawah pemerintah dunia, hal ini membuat Angkatan Laut seperti perpanjangan tangan untuk pencitraan bagi pemerintahan dunia. Melihat hal tersebut, pasti banyak yang bertanya-tanya, berarti dunia di One Piece penuh dengan penjahat, bahkan pemimpin dunianya kan? Ternyata tidak, karena ada pasukan revolusioner di One Piece yang benar-benar pahlawan sebenarnya. Inilah bukti-bukti pasukan revolusioner menjadi pahlawan yang memberantas ketidakadilan. 1. Musuh pemerintah dunia. Hanya sedikit atau bahkan hampir tidak ada bajak laut yang benar-benar melawan langsung pemerintahan dunia. Jika seperti ini, lalu siapa yang melawan pemerintahan dunia yang tamak dan salah ini? Tentu mereka adalah pasukan revolusioner di One Piece yang dipimpin oleh Monkey D. Dragon. Seandainya saja pasukan revolusioner di One Piece tidak memiliki motivasi atau tujuan untuk menggulingkan pemerintahan dunia, maka bisa dibayangkan bahwa dunia di anime dan manga One Piece akan penuh dengan kekacauan. Bagaimana tidak, dunianya dipimpin oleh pemerintahan dunia yang tidak benar dan justru jahat. Selain itu, ada jutaan bajak laut di lautan yang mengganggu kenyamanan penduduk biasa yang tidak berdosa. 2. Menolong yang membutuhkan. Jika kamu ingat, Luffy dan kawan-kawannya juga menolong mereka yang membutuhkan. Namun, yang mereka lakukan hanyalah kebetulan semata. Contohnya seperti ini, jika Luffy tidak datang ke Alabasta atau Dressrosa, kemungkinan kedua negara itu masih dijajah oleh Shichibukai yang buruk dan memanfaatkan kekuasaan. Sedangkan sudut berbeda, yaitu pasukan revolusioner di One Piece, mereka memang memiliki misi dan tugas untuk menolong orang-orang yang menjadi korban dari era bajak laut ini. Contohnya saja deh, dari chapter 904. Di sana, ada 4 komandan dari pasukan revolusioner yang turun untuk membantu salah satu pulau yang dijajah bajak laut. Penjajah pulau tersebut juga anak buah dari Blackbeard, yang kebetulan Blackbeard adalah musuh dari pasukan revolusioner di One Piece. Bisa dibilang, pasukan revolusioner sangat cerdas, karena mereka membunuh 3 burung dengan 1 batu dalam kejadian tersebut. Pertama, dia menolong penduduk biasa yang membutuhkan. Kedua, mereka memberikan pelajaran pada bajak laut Blackbeard. Dan ketiga, sangat besar kemungkinannya para penduduk yang mereka tolong memiliki simpati berlebih pada pasukan revolusioner, dan akhirnya mendukung mereka nanti, dan tidak memilih pemerintahan dunia. Ya, itulah tadi sedikit pembahasan tentang pasukan revolusi. Jika ada yang salah, mohon dikoreksi. Oh ya, bagi nakama yang mau dibuatkan teori, silahkan sampaikan di kolom komentar. Bagaimana pendapat kalian tentang hal ini? Silahkan sampaikan pendapat kalian di kolom komentar.